Berat hubungan kedua negara, nama jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 Elevated akhirnya diganti. Lalu siapa sih sebenarnya Sheikh Mohammed bin Zayed dan sebesar apa pengaruhnya untuk Indonesia? Kita akan bahas singkat dalam Tol Sultan di Cikampek. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Per Senin 12 April 2021, Jalan Tol Japek Elevated 2 resmi ganti nama jadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno atas nama Presiden RI Joko Widodo. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Hasan Bagis, serta Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Obid Al-Daheri. Tarifnya tidak berubah dari sebelumnya, Rp20.000 untuk golongan 1 jarak terjauh yaitu Jakarta Cikampek. Kalau menurut situs resmi BPJT, jalan tol ini disebut sebagai jalan layang terpanjang di Indonesia, yaitu 38 kilometer. Investasinya pun tidak main-main, setidaknya dana sebesar Rp16,23 triliun sudah digunakan untuk pembangunan tol ini. Jadi bisa dibayangkan betapa berharganya nama Sheikh Mohammed bin Zayed sampai salah satu jalan tol terbaik di Indonesia kini mengabadikan namanya. Tapi memang harus diakui hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Emirat Arab ini sudah berjalan lama sejak tahun 1976. Kedepannya pemerintah juga ingin terus memperpanjang hubungan bilateral ini, terutama dalam hal penarikan investasi. MBZ sendiri juga bukan orang sembarangan. Harta kekayaannya bisa jadi investasi yang sangat berarti kalau dialirkan ke Indonesia. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikutnya. Kita akan lihat seperti apa sih hubungan baik Jokowi dan MBZ dalam slide ini. Tapi sebelumnya siapa sih Sheikh Mohammed bin Zayed? Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu. Kita akan lihat sedikit beberapa fakta tentang MBZ. MBZ adalah putra mahkota Kerajaan Emirat Abu Dhabi. Dia adalah anak ketiga dari Presiden pertama Uni Emirat Arab Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Dia juga adalah saudara kandung dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dan juga merupakan perwira di pasukan keamanan elit dan pilot angkatan udara di Uni Emirat Arab. Harta kekayaannya, nah beberapa sumber menyebut setidaknya harta pribadinya saja ini mencapai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 430 triliun rupiah. Kalau digabung dengan harta keluarganya ini bisa mencapai lebih dari 150 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 2.100 triliun rupiah. Dan MBZ ini juga dikenal dermawan. Untuk memerangi perdagangan manusia, MBZ pernah mendonasikan 55 juta dolar AS atau 790 miliar rupiah ke United Nations Global Initiative. Di 2011 dirinya juga memberikan masing-masing 50 juta dolar AS untuk Bill and Melinda Gates Foundation untuk mendanai pasokan vaksin anak-anak di Afghanistan dan juga Pakistan. Untuk Indonesia, dia juga pernah mengucurkan 20 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 300 miliar rupiah untuk membangun Masjid Agung Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Jadi memang bukan main-main ya hubungan MBZ dan Indonesia, langsung nyata lewat kucuran dana. Bukan kayak hubungan kamu yang kalau makan aja bayar sendiri-sendiri. Tapi penggantian nama ini juga merupakan balas budi karena sebelumnya nama Presiden Joko Widodo juga diabadikan jadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikutnya. Kita akan lihat nama Jalan Jokowi yang diresmikan di Uni Emirat Arab. Tepatnya di 19 Oktober 2020 ini dilakukan peresmian nama Presiden Joko Widodo Street di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Peresmiannya dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab dan juga sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi Municipality. Tadinya nama jalannya adalah dan Al-Marid sendiri artinya adalah eksibisi atau pameran. Nah, jalan ini merupakan salah satu ruas jalan utama yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center dan area kedutaan. Jadi kawasan itu ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik. Nah, jalan ini menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tun Al Kubra. Jadi bukan jalan kecil ya, melainkan jalan yang lokasinya strategis. Tentu harapannya supaya kerjasama dengan Indonesia semakin lancar. Dan memang terbukti juga hingga saat ini.
Memang ini bukan pertama kali nama tokoh Indonesia dijadikan nama jalan. Sebelumnya juga pernah di Rabat, Maroko ada nama Jalan Soekarno. Lalu di Haarlem, Belanda ada nama Jalan Muhammad Hatta. Nah, juga di Amsterdam ada nama Jalan R.A. Kartini dan di Den Haag ada nama Jalan Munir. Tapi tetap saja ini merefleksikan betapa berartinya tokoh-tokoh Indonesia di mata negara-negara sahabat. Jadi bukan semata-mata karena Indonesia membutuhkan aliran dana saja dan perlu menjaga hubungan dengan negara lain. Tapi ternyata negara lain juga berupaya untuk menjaga hubungannya dengan Indonesia meskipun harus diakui kalau investasi yang dikucurkan Uni Emirat Arab ke Indonesia ini memang cukup besar. Berapa sih jumlahnya? Kita akan cek slide berikutnya. Kita akan lihat investasi Uni Emirat Arab yang sudah dilakukan atau direalisasikan ke Indonesia. Nah, untuk proyek investasi Indonesia Investment Authority saja, Uni Emirat Arab mengucurkan dana senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu besarnya 144 triliun rupiah. Ini yang sudah resmi begitu ya, belum lagi rencana investasi yang bisa saja muncul karena peresmian nama jalan layang ini. Memang kalau kita ingat investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia setiap tahun ini juga cukup fantastis begitu ya. Bahkan Uni Emirat Arab adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Kalau berdasarkan data dari BKPM, realisasi investasi penanaman modal asing Uni Emirat Arab di Indonesia per tahun 2020 ini mencapai 21,5 juta dolar Amerika Serikat. Ini sudah turun ya karena pandemi jadi semuanya juga serba terbatas. Tapi kalau kita ingat di 2019 ini mencapai 69,7 juta dolar Amerika Serikat. Jadi kalau tahun ini perekonomian juga semakin pulih, harapannya realisasi investasi di 2021 ini bisa lebih baik dari di 2019 ya. Kita akan nantikan bersama nanti seperti apa.